Yang penting, yang paling utama, dia mau menerima saran dari orang lain. Dia sanggup merendahkan hatinya, merendahkan dirinya seret rohana laho majalo halubiani donganna. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kembali lagi bersama dengan kami di program Renungan Harian. Firman Tuhan adalah kuncinya. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahasa Batak di rok songonon. Ope hamu akan ang pinilit ni debata akan abadia jalana hinaulongan. Sulkon hamu ma paras ni rohaus situtu. Habasaron haserepon labbok doh labas ni roha. Songonima hatan itu hatta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di lingkungan kita banyak perbedaan. Lingkungan kehidupan kita, mungkin kita berbeda dari budaya, karakter, ataupun sikap, ataupun sosial yang ada di dalam lingkungan kita sehari-hari. Itulah yang terjadi sekarang Bapak Ibu di Jemaat Kolose. Surat yang diberikan Paulus kepada Jemaat Kolose, yaitu banyaknya orang-orang di Kolose, banyaknya orang-orang yang pendatang, orang-orang Kristen. Tetapi di dalam jemaat tersebut, Paulus menyadari bahwa orang-orang di sana yang berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, itu rentan dengan pertikaian ataupun rentan dengan perdebatan di antara mereka. Maka Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Kolose, perbedaan-perbedaan, rentannya permasalahan di antara mereka. Maka yang bisa menyelamatkan orang-orang di sana hanyalah hidup dalam kasih. Dalam nas kita dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah. Sebagai orang yang dipilih Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak terjadi pertikaian ataupun perdebatan di antara kita, orang yang sudah dipilih Allah, maka pertanyaannya, sebagai pilihan Allah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen yang telah memiliki kasih? Sebagai orang yang dipilih Allah, kitalah yang harus hidup dalam kasih. Kita bisa melihat Paulus mengatakan ciri-ciri pilihan Allah yang telah memiliki kasih, supaya ini menjadi gambaran bagi kita semua orang yang dipilih Tuhan. Ialah yang pertama, ia mengenakan belas kasihan. Menang di bahasa Batak di dok sulkun hamuma para sini rohaon. Mengenakan belas kasihan yang dikatakan Paulus ialah ketika kita mampu pada tindakan menyayangi ataupun menenteramkan. Orang Kristen, orang pilihan Allah, ialah orang yang mengenakan belas kasihan, mampu bertindak menyayangi dan membuat tentram keadaan, sehingga suasana damai sejahtera dapat dirasakan banyak orang. Itulah yang dikatakan Nabi Paulus, supaya orang-orang pilihan Allah itu mampu mengenakan belas kasihan, sulkun hamuma parasini rohan. Itulah sifat yang pertama yang dikatakan Paulus, supaya pertentangan atau pertikaian tidak terjadi antara kita sesama yang telah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ialah kita mampu murah hati. Manang bahasa Batak nalidok habasaron. Murah hati
bersumber dari hati yang memiliki kasih. Yang memiliki kasih yang murah hati, dia mampu menolong sesama. Kemurahan hati harus dapat dirasakan sesama manusia. Banyak orang tidak mampu lagi sanggup murah hati, tidak lagi sanggup menolong sesama walaupun dia mampu. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, mampulah sebagai pilihan Allah supaya bermurah hati, supaya menolong sesama, dan supaya kasih kita dapat dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita, yaitu rendah hati. Di bahasa Batak didok haserepon. Orang yang rendah hati, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, dia menganggap semua orang itu penting. Dia menganggap bahwa orang lain itu sangat dibutuhkan bagi dia, walaupun dia memiliki kelebihan, walaupun seseorang memiliki kelebihan dari dia, tetapi dia menganggap itu penting bagi dia. Dia menganggap itu pelajaran bagi dia. Dan yang penting, yang paling utama, dia mau menerima saran dari orang lain. Dia sanggup merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, seret rohana laho majalo halubiani donganna. Yang keempat, melalui nats ini Paulus juga mengatakan supaya kita bangsa, umat, orang Kristen pilihan Tuhan, supaya kita mampu lemah lembut, manang bahasa Batak idok labok. Dia mampu menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri, dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Seseorang yang lemah lembut, dia mampu, dia bisa marah, tetapi di balik kemarahannya, ia mampu menguasai kemarahannya, dia mampu mengontrol kemarahannya. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Yesus Kristus, orang pilihan Allah, orang Kristen pilihan Allah, dia harus sanggup sabar. Di bahasa Batak didok lebas niroha. Kesabaran yang dikatakan Nabi Paulus ialah ketenangan hati dalam menghadapi kemarahan atau cobaan. Kunci utama untuk membuat hubungan yang baik antar sesama, kerjasama yang baik antar sesama adalah kesabaran. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut, kita diinginkan supaya mampu sabar dalam menghadapi kemarahan orang lain, bahkan menghadapi kemarahan kita sendiri. Dalam Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, mulailah hidupilah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, supaya kita dapat menjadi umat pilihan Tuhan yang hidup dalam kasih. Tidak ada perbedaan, tetapi kita semua adalah sama dalam kehidupan kita. Kita semua adalah sama pilihan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin.